Hello social people, kembali lagi di Matea Voice. Kali ini gue Akel bersama teman-teman dari Commuter Bike Club dan juga Bekasi Commuter Bike. Ada Mas Aldi di sini dan juga ada Mas Waldi di sini. Mungkin pertanyaan pertamanya, Commuter Bike Club. Commuter Bike Club tuh apa sih? Mungkin boleh dikasih tahu gue. Sebelumnya kenalin, gue Aldi, gue dari Commuter Bike Club. Kalau pertanyaan Commuter Bike Club itu apa sih sebenarnya, berawal dari awal pandemi sih sebenarnya. Jadi awal pandemi itu emang kan pesepeda itu mulai banyak tuh, sepedaan tuh mulai hype-nya mulai naik lagi. Nah itu sih kebetulan kenapa gue bikin Commuter Bike Club itu awalnya cuma sesederhana gue tuh dulu sempet mau bikin sepeda nih, cuma karena emang gue awal-awal mainnya di sepeda fiksi, buat nyari referensi sepeda-sepeda yang, karena yang awal itu kan yang lagi hype banget kan sepeda 26 tuh, sampai ada istilah demam 26 ya, boleh demam 26 tuh. Nah gue mulai tuh nyari-nyari tuh, cuma referensinya nggak terlalu banyak nih. Nah gue tuh kepikiran tiba-tiba kenapa nggak gue aja yang bikin nih, jadi orang gue jadiin wadah yang orang tuh bisa nyari referensi sepeda yang misalnya dia mau bikin sepeda MTB lah misalnya, dia tinggal nyari Commuter Bike Club buat nyari referensi enaknya gimana nih, gue mau build sepeda dengan tema kayak gimana. Dengan kalau gue sih Commuter Bike Club itu nggak cuma ke satu jenis sepeda sih, ke semuanya. Cuma emang saat ini gue lagi banyak dapat referensi yang sepeda-sepeda vintage gitu sih. Paling gitu sih kalau Commuter Bike Club ya, sesederhana gue mau bikin satu media yang itu bisa jadi referensi buat orang-orang nge-build sepeda mereka gitu. Nah ini bekas Commuter Bike lah ya. Oke, semuanya sebelumnya kenalin, gue Waldi dari Bekasi Commuter Bike. Tadi kalau dengar dari pertanyaannya kenapa terbentuk ini ya? Bekasi Commuter Bike Club itu, Bekasi Commuter Bike itu, nggak pakai klub. Itu sebenarnya komunitas, biasanya emang komunitas di mana orang-orangnya di situ tuh penggiat. Dari kata komuter itu kan kayak pergi ke sana sini tuh komuteran dengan sepeda intinya kan. Jadi ini tuh mewadahi teman-teman yang biasa untuk pergi ke sana kemari tuh menggunakan sepeda. Sebelumnya tuh sempet kayak Commuter Bike itu sebenarnya kayak awalnya berkaitan sama 26 sih, emang kayak jadi nggak tahu sih gue bilangnya ini genre atau apa, tapi tipe sepeda yang Commuter Bike itu adalah jenisnya yang harus pakai keranjang atau apa nggak. Tapi seiring berjalannya waktu ya sebenarnya tuh arti kata Commuter Bike itu ya, setelah gue pikir-pikir ya jadinya kayak ya sebagai alat transportasi juga sih, yang bener-bener kemana-mana naik sepeda. Ya walaupun nggak semuanya bener-bener kemana-mana naik sepeda, cuma mostly emang isinya tuh orang-orang yang masih hobi sepeda sih ya. Dan ada di Bekasi karena emang namanya sendiri kan udah Bekasi Commuter Bike. Itu sih. Mungkin dari awal bikin pasti awal dari iseng-iseng gak sih? Iya. Terus gue ngeliatnya mungkin itu bisa 11-12 jadi kayak forum gitu ya. Forum buat wadah anak-anak sepeda. Kaget gak tiba-tiba kayak kalian tuh lumayan dicari dan lumayan kelihatan gitu sama teman-teman lain yang jadi followersnya Commuter Bike Club gitu? Kalau gue sendiri sebenarnya nggak terlalu kaget banget nih. Gue awalnya iseng-iseng, tiba-tiba kok feedback orang kok begini, jadi kayak rame banget gitu. Jadi gue mikirnya kayaknya bisa nih, ini buat gue jadi makin semangat buat sebenarnya si Commuter Bike Club ini kan lebih ke emang media referensi aja nih. Setelah gue ngelihat feedbacknya lumayan besar dari, malah mostly tuh dari luar negeri ya, boleh yang interaksi sama gue tuh melalui DM Instagram segala macem. Gue jadi makin mikir kemana-mana, kayaknya nih bisa nih Commuter Bike Club ini gue jadiin satu. Kalau karena gue emang kebetulan domisili Bekasi nih, seenggaknya gue mau mulai bikin satu activity yang ngelibatin si pesepeda-pesepeda di sekitar Bekasi nih. Nah kalau buat di Commuter Bike Clubnya sendiri,
gue juga mulai kepikiran karena emang lumayan rame nih sekarang nih ya, insight-nya lumayan tinggi. Gue jadi kepikiran buat ngebikin ya konten-konten lah yang berkaitan sama sepeda-sepeda gitu, karena ngelihat dari situ tuh yang gue bilang tadi, ramenya tuh makin parah, makin hari malah makin nambah, bukannya makin menurun. Itu dia tuh yang gue kaget juga tuh. Kalau gue sih lebih ke kagetnya, ternyata tuh sebenarnya orang tuh yang hobi goes sebenarnya masih banyak. Cuma mereka tuh kayak bingung aja gitu untuk goes sama siapa gitu. Nah maksudnya tuh dengan adanya Bekasi Komuter Bike ini kayak ya walaupun kita goes sebenarnya tuh nggak rutin banget, cuma mostly tuh anak-anaknya masih suka ya sepedahan bareng-bareng lah intinya. Jadi kadang kalau ada yang goes sendiri mau kemana gitu, mereka suka info di grup, ntar kayak saling ngajakin. Jadinya intinya tuh ujung-ujungnya ya buat wadah goes bareng-bareng sih. Dan emang kita juga sebenarnya ya emang basicnya goes terus, tapi nggak terus-terusan juga, kayak bener-bener ngisi waktu luangnya ya goes. Entah itu cuma sekedar goes untuk ngopi, atau goes santai, goes ngopi, atau enggak ya goes yang cari kilometer panjang, itu juga ada lah. Cuma intinya ya emang yang gua kaget tuh ternyata ya yang sepeda itu emang masih banyak gitu, dan di Bekasi tuh kita masih banyak, dan mereka itu semua gue bilang kayak masih butuh wadah untuk ngumpul dan goes bareng-barengnya itu. Jadi maksudnya kaget juga sih ternyata di Bekasi tuh masih rame gitu doang. Dan emang kita tuh kebetulan gak sengaja kebentuk waktu pandemi juga ya, hampir bareng lah sama Komuter Bike Club, karena emang isinya ya orang-orangnya itu lagi. Cuma yang dari luar yang udah kita kenal juga banyak juga yang tiba-tiba ikutan join gitu ya. Jadinya kita juga senang juga sih, karena jadi makin rame, makin banyak temen juga, network juga jadi makin luas. Karena emang nggak bisa dipungkirin ya, makin banyak temen makin banyak network juga jadinya. Kalau acara hari ini kan judulnya City Strolling. Itu tuh emang nama acara yang selalu kalian buat kah, atau ya kebetulan aja hari ini namanya City Strolling, atau ada acara reguler lainnya gitu nggak sih? Yang mungkin teman-teman lainnya bisa ikutan setiap per bulan kah atau per minggu gitu? Nah kalau City Strolling ini kebetulan ini yang pertama nih ya, kebetulan gue sama teman-teman Bekasi Komuter Bike, karena gue tergabung di Bekasi Komuter Bike juga ya. Gue sama teman-teman ini tuh mikir setelah pandemi 2020 kan ya, 2020 itu kan hype-nya tinggi banget tuh. Setelah 2-3 tahun lah ya, setahun kebelakangan ini hype-nya mulai turun nih. Mungkin kalau menurut gue sih di satu sisi selain emang udah balik ke kesibukan masing-masing, karena emang mungkin pesepedanya udah mulai kekurangan event juga ya. Nah berangkat dari situ gue sama teman-teman Bekasi ini mikir, kenapa nggak kita bikin event reguler yang bisa ngewadahin teman-teman ini, jadi dia pada ngerasa nih, wah ternyata event-event sepeda tuh masih ada loh, masih banyak. Jadi mereka tuh tergugah lagi lah ya buat sepedaan lagi gitu. Jadi sebenarnya City Strolling ini event pertama, dan mudah-mudahan sih ini bakal jadi event reguler ya. Kita sih rencananya sih bakal jadi event reguler sih. Jadi ya let's say sebulan sekali lah. Rencananya sih sebulan sekali sih. Kebetulan tema bulan ini dari Matea tuh ada wellness club, dan kebetulan kita juga bikin kolaborasi merchandise bareng sama Komuter Bike Club. Gue mau nanya dong, kayak ada sesuatu hal yang berbuah yang baik, yang baru gitu nggak sih dari kalian berkumpul bersama-sama olahraga sepedahan, maupun mungkin ada juga yang cuman dia mencari lifestyle-nya gitu dari sepeda. Ada sesuatu yang bisa diambil gak positifnya dari bareng-bareng gitu? Kalau dibilang positif yang bisa diambil banyak sih. Misalkan kayak kita walaupun nyantai gini, cuma kan kita ke tujuan, misalkan kita let's say ngopi lah, terus kita ke tempat kopinya kita naik sepeda. Dengan kayak gitu kan sebenarnya kita udah sehatnya dapat dari olahraganya goes itu, belum lagi dengan kita sepedahan itu juga bantu kontribusi ngurangin emisi karbon juga kan, karena kita ngurangin pemakaian kendaraan bermotor kan.
walaupun kayak cuma seminggu 2 kali tapi seenggaknya ada kontribusinya lah jadinya. Dan misalkan makin banyak temen, ya bener sih banyak temen. Positifnya tuh gimana ya, karena ini basicnya hobi olahraga, dan yang namanya hobi itu kan pasti diisi sama orang-orang yang dengan berbagai macam latar belakang ya. Let's say ada yang pegawai kantor, ada yang punya usaha atau apa, jadi di situ kayak bisa saling kolaborasi. Misalkan mau bikin apa ya justru malah jadi peluang baru, bisa jadi peluang baru gitu. Dan ya saling support aja jadinya kita satu sama lain biar jalan. Dan gue juga pengennya sih jadi dengan adanya acara-acara kayak tadi itu semangat orang-orang yang dulunya mulai nurun sepeda tuh jadi ada lagi gitu. Kayak tadi gue sering nyebutin itu kayak sayang mendingan sepeda itu rusak karena dipakai ketimbang rusak daripada nggak dipakai gitu kan. Jadinya kan kita udah capek-capek nge-build sepeda, udah spend lumayan lah bisa dibilang, tapi kalau nggak dipakai terus jadinya malah rusak kan sayang. Jadi ya udah mendingan jadi lah keluarin aja sepedanya, kita gue bareng-bareng. Itu sih. Mungkin ini udah mau di akhir pertanyaan gue sih. Ada nggak saran atau tips buat teman-teman yang mungkin masih males buat pengen sepedaan keluar pagi-pagi panas, atau mungkin dia introvert males sepedaan bareng-bareng apa rame gitu? Ada saran dan tips buat mereka gitu? Kalau dari kita sih ya sebenarnya kalau satu hobi gini, mau lo introvert atau apalah dibilangnya itu, sebenarnya join aja sih. Karena kita pun semuanya nih balik lagi, semuanya itu dari saling nggak kenal, ngajak satu teman, akhirnya kenalan, kebentuklah nih satu komunitas ini. Nah jadi ya balik lagi sih, kalau lu emang yang ngehambat lu buat olahraga itu karena salah satunya karena lu males buat bukan males ya, karena lu malu untuk gabung atau malu untuk nyapa duluan nih kasarnya lah ya. Kalau menurut gue sih jangan sih, karena kita pun welcome banget. Jadi kalau buat dulu semua yang mau sepedahan, baru mau mulai sepedahan atau baru mau mulai olahraga, khususnya sih emang kita kan sepeda nih, sebenarnya sih join aja sih. Sebenarnya kita tuh goes mingguan tuh masih ada kan gitu ya, masih ada. Cuma sekedar goes biasa sih, goes santai kalau kita. Paling kalau dari gue gitu sih, kalau misalnya masih mageran, udahlah gak usah mikirin magernya lah, gak usah mikirin malunya, gak usah mikirin magernya. Yang penting keluar aja dulu, olahraga dulu, karena walaupun gak sering tetap harus luangin sih kalau menurut gue, karena penting banget sih. Sesuai sama temanya Mate ya kan, wellness club. Dari Mas. Kalau dari gua mungkin lebih ke gimana caranya biar gak males ya, mungkin bisa dimulai dulu dari yang simple kayak sepedahan keliling komplek dulu misalkan, sekitaran komplek. Kalau udah mulai bosen ya barulah cari teman untuk goes yang agak jauh, mungkin kayak goes santai dulu, cari tempat kopi atau sekedar sarapan atau ngopi lah juga bisa. Nah nanti kalau udah mulai kenalan banyak, itu nanti mungkin makin nemu lagi nih referensi, kayak ini ada nih tipe orang yang suka sepedahan jauh gitu, misalkan ngejar kilometer berapa 100 atau 200 kayak gitu kan. Itu jadi kayak makin dipacu juga semangatnya, karena kan nggak menutup kemungkinan olahraga sepeda itu sebenarnya yang sifat kardio tapi sifatnya repetitif. Kalau kita makin rutin, kita pasti bakal nagih, jaraknya tuh akan jadi makin jauh. Dan di saat lu berhenti sepedahan itu, misalkan let's say kita berhenti sebulan lah, itu kita kalau mulai lagi malah jadi lebih susah lagi karena badan penyesuaian lagi. Jadi kalau bisa ya nggak apa-apa, walaupun gue kayak seminggu sekali, walaupun kayak deket-deket nggak apa-apa, yang penting olahraga goes aja, karena tetap sehatnya dapet kok. Kayak itu karena sepeda itu basic kayak emang kardio, yang emang kalau kalian ngerasa bingung kalau lari capek, ya udah ke sepeda aja, karena kan sepeda hitungannya sebenarnya alat transportasi tapi bisa juga jadi alat olahraga kan, jadinya nggak ngebosenin juga kalau menurut gua. Dan untuk kalau misalkan mau gabung sana sini ya nggak apa-apa, gabung aja, intinya
kalau kita niatnya baik, pasti anak-anak juga akan menerima dengan baik niat kalian. Oke social people, itu aja interview dari gua bersama teman-teman dari Komuter Bike Club. Ada Mas Aldi dan Mas Waldi. Kita juga ada merchandise kolaborasi sama Komuter Bike Club. Bisa dibeli di Tokopedia dan Shopee Matea, bisa dicari sendiri. Itu aja mungkin dari kita. Ada satu patah dua patah kata buat penutup. Matea tuh bacanya yang bener Matea apa mati? Matea. Matea. Oh benar. Matea. Enggak. Iya kan kalau spelling Inggris kan yang bener Meti kan? Iya bener Meti. Berarti Matea yang benar ya? Oh benar-benar. Matea Social Space benar. Mungkin tadi penutupnya sepeda lebih baik apa? Hah? Lebih baik apa tuh? Lebih baik sepeda. Lebih baik sepeda di sepeda lebih baik rusak. Lebih baik sepeda rusak karena dipakai daripada nggak dipakai. Iya.